Ya, oke. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan data, variabel, dan operator di dalam Visual Basic 6. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu apa yang dimaksud dengan data dan variabel. Jadi pada saat seorang user program ini bisa menggunakan program komputer, ini tujuannya kan memang untuk mengolah data ya. Yang dimaksudkan dengan data di sini adalah informasi yang kita simpan pada komputer, itu disebut sebagai data. Sedangkan hasil dari pengolahan data ini kita sebut sebagai informasi. Nah, ada beberapa tipe data yang dikenal pada Visual Basic 6. Yang pertama adalah tipe data string. Nah, untuk tipe data string ini adalah tipe data yang kita gunakan untuk menampung data-data yang berhubungan dengan teks. Jadi walaupun dia itu huruf, angka, dan tanda baca, itu akan dibacanya sebagai teks. Katakan angka yang kita masukkan itu adalah angka 1, angka 5 gitu ya. Karena kalau kita kasih tipe data string, angka tersebut akan dibaca sebagai teks biasa. Kemudian tipe data integer, ini adalah tipe data yang membaca atau menampung data dalam format angka bulat. Yang dimaksudkan dengan angka bulat di sini adalah angka tanpa pecahan. Sedangkan tipe data single adalah tipe data yang kita gunakan untuk menampung data angka pecahan. Nah, jadi pada saat variabel yang menggunakan tipe data single, ini adalah tipe data yang mampu menampung angka pecahan. Sedangkan untuk currency adalah tipe data yang menampung data dalam format mata uang. Mata uangnya bergantung settingan dari program komputer ya, pada control panel. Nah, itu nanti dia akan membaca mata uang apa di situ. Tipe data date ini adalah tipe data yang berhubungan dengan tanggal dan jam. Sedangkan tipe data boolean adalah tipe data yang bernilai true ataupun false. Data tersebut kita simpan dalam sebuah memori komputer. Nah, memori komputer yang digunakan untuk menampung data secara sementara itu disebut sebagai variabel. Cara pendeklarasian variabel yaitu diawali dengan kata kunci dim, diikuti dengan nama variabel S tipe data. Contohnya dim nama user as string. Artinya ada sebuah variabel bernama nama user dengan tipe data string. Artinya variabel nama user bisa menampung dalam format teks. Kemudian aturan-aturan yang perlu kita patuhi dalam membuat variabel. Yang pertama adalah variabel itu harus diawali dengan huruf. Tidak boleh menggunakan spasi. Jadi misalkan variabelnya adalah harga barang atau nama pasien gitu ya. Itu nggak boleh, nama spasi pasien itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang akan dibaca pasti yang di depannya spasi, yang di belakang spasi itu tidak akan dibaca. Nah, kalau kita ingin menggabungkan atau nama variabelnya itu kita bisa sambung dengan tanda underscore ya. Kemudian tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus atau tanda-tanda khusus seperti tanda plus, minus, kali, bagi, tanda lebih kecil, tanda lebih besar. Itu tidak diperbolehkan dalam penggunaan variabel. Karena nama-nama itu atau tanda-tanda itu sudah memiliki arti tersendiri. Kemudian tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah dikenal oleh Visual Basic, seperti dim, as, string integer, dan yang lainnya. Intinya, saat kita memberi nama variabel, itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang memiliki arti khusus di dalam Visual Basic 6. Kemudian, untuk variabel, ini hanya bisa menampung sebuah nilai sesuai dengan tipe datanya. Nah, kalau misalkan kita ingin tipe data tertentu, maka itu harus diapit dengan tanda pembatas. Tipe data string ini dibatasi dengan tanda petik ganda. Ya, misalkan kita punya variabelnya adalah nama underscore user, isi dari variabelnya itu katakan Krishna. Nah, ini untuk Krishna ini kenapa diberikan petik? Karena petik ini menandakan dia adalah teks. Ya, karena kan kita buat nama user tadi tipenya katakan string gitu ya. Berarti harus isinya itu di dalamnya harus tag. Nah, harus tag itu berarti harus kita kasih petik. Kemudian variabel jika kita lihat dari ruang lingkupnya atau skupnya, itu ada yang disebut sebagai variabel global dan ada variabel lokal.
variabel global adalah variabel yang dikenali di seluruh bagian program. Artinya biasanya kita biasa mendeklarasikan variabel global itu di bagian general declaration di kode program, dan nanti isinya bisa kita panggil di bagian manapun di dalam program. Nah, nilai data yang tersimpan dalam variabel global itu nilainya akan terus sama selama program itu berjalan. Variabel yang kedua adalah jenisnya variabel lokal. Nah, variabel lokal ini hanya dikenali oleh satu bagian program saja. Misal, variabel lokal ini kita deklarasikan di dalam tombol gitu ya, di dalam comment button. Berarti yang hanya kenal variabel lokal itu ya hanya di tombol itu saja. Yang lain dia nggak kenal. Kemudian nilai data yang tersimpan itu hanya bisa hidup atau bisa tersimpan selama program itu dijalankan. Kemudian selain ada variabel, ada yang disebut sebagai konstanta. Secara fungsi sama ya antara variabel dengan konstanta, yaitu sama-sama digunakan untuk menampung sebuah nilai. Tetapi kalau variabel itu nilai yang disimpan bisa berubah-ubah, kalau konstanta itu nilainya tetap. Cara penulisan konstanta adalah dengan menggunakan kata kunci const, diikuti oleh nama konstanta, S tipe data konstanta sama dengan nilai dari data variabelnya, konstantanya. Misalkan konstanta tanggal gajian SDAT sama dengan tagar 25/09/2003. Artinya isi dari konstanta tanggal gajian itu adalah 25 September. Atau misalkan konstanta P S single sama dengan 3.14. Artinya konstanta P bernilai 3,14. Jadi nilainya tidak berubah-ubah ya, selama program dijalankan nilainya tidak akan berubah. Itu penjelasan dari variabel dan konstanta. Oke, ini contoh ya, contoh dari program menggunakan variabel ya. Ini ada di kemarin sudah saya buat juga, ada di link terpisah untuk tutorial membuat variabel test di sini, nanti bisa Anda lihat. Ini adalah untuk pengaturan-pengaturannya. Nah, di bagian ini ada cara mengkode atau kita berlatih untuk menggunakan variabel dan konstanta, baik itu variabel lokal maupun variabel global. Ya, cukup dulu untuk pembahasan mengenai variabel dan konstanta.